Apa tanggapanmu mengenai sinkretisme? Perpaduan. Nggak boleh lah. Iya, silakan. Itu kan mencampurkan, mengasimilasikan pengajaran dengan hal-hal dunia yang tidak seprinsip, cuma dielaborasi. Nggak bisa. Sinkretisme itu nggak bisa. Itu sama dengan apa tanggapanmu tentang sinkretisme? Oh iya, sinkretisme. Betul. Iya, sinkretisme. Apapun itu, baik itu sinkretisme apapun lah pokoknya. Apa tanggapanmu mengenai sinkretisme? Perpaduan. nggak boleh lah. Iya, silakan. Itu kan mencampurkan, mengasimilasikan pengajaran dengan hal-hal dunia yang tidak seprinsip, cuma dielaborasi. Nggak bisa. Sinkretisme itu nggak bisa. Itu sama dengan penyembahan berhala. Di RT 7 boleh loh. Ya itu mereka, kita kan nggak RT 7, kita RT 1. 7 lah, namanya juga udah 7. Bagaimana lah yang 7? Bagaimana gitulah. Termasukkah bagian sinkretisme? Contoh, ya kan? Dalam berbudaya, orang Batak itu menggunakan ulos, ya kan? Enggak lah. Nah, oh, itu gak termasuk ya? Sinkretisme itu tujuannya sinkretisme itu diselewengkan. Jadi misalnya dia Kristen, tetapi dia itu misalnya berdoa kepada pohon-pohon, di mana pohon-pohon itu dipercaya apa-apa segala macam. Lalu dia memahami bahwa pohon itulah Yesus, apa segala macam. Nah gitu. Nah itu tuh sinkretisme, pencampuran hal-hal yang begitu tuh nggak bisa. Tetapi kalau ulos itu kan meaningnya dirubah kepada Kristus, itu adalah sebuah kemenangan Kristus. Seperti misalnya budaya Roma. Dulu budaya-budaya Roma yang diwariskan sampai sekarang itu bukan punya Kristen, itu tradisi pagan. Tapi kan ketika Kristus menang, itu semua orientasinya dirubah sama Kristus. Misalnya ketika Rasul Paulus melawan orang-orang Athena ketika di Areopagus, dia menggunakan budaya orang Athena, orang Yunani yang adalah orang-orang pagan, penyembah berhala, untuk mengantarkan Kristus kepada mereka. Itulah yang kuberitakan kepadamu. Nah, gitu loh. Jadi budaya itu tidak masalah selama iman kita tidak dirubah olehnya. Dan itu dimulai dari buahnya. Kan Tuhan Yesus berkata, dari buahnya lah kamu kenal mereka. Buahnya itu yang terpenting. Bagaimana buah itu bisa kemudian dirasakan oleh banyak orang. Kalau kita misalnya melihat baik di perjanjian lama, perjanjian baru, semua nabi dan rasul itu berkontekstual. Misalnya Tuhan Yesus sendiri deh. Kalau kita fokus kepada penilaian orang terhadap kita, Injil tidak akan tersampaikan. Misalnya ketika Tuhan Yesus kepada Matius, dia pemungut cukai. Nah pasti Matius itu pemungut cukai dianggap kotor sama orang-orang Yahudi. Padahal Tuhan Yesus itu adalah seorang rabi. Ketika Tuhan Yesus memilih Matius jadi rabi, apa pemikiran orang Yahudi kepada Yesus? Makanya rabi-rabi gak jelas ini, masa mengutus pemungut cukai, masa pemungut cukai dipilih. Tapi Tuhan Yesus kan bodoh amat dengan hal itu semua. Dia gak peduli dengan itu semua, karena dia tahu apa yang dia perbuat. Nah kita pun begitu, kita tahu apa yang kita perbuat, maka dari buahnya lah kita dikenal. Sama seperti Kristus mengubahkan orang-orang pemungut cukai, si Zakeus, si Matius, yang pada akhirnya membawa kabar keselamatan bagi seluruh dunia. Jadi dari buahnya kamu dikenal mereka, itu betul. Jadi jangan lagi berkutat pada seperti dalam Kolose 2 ayat 16. Jangan lagi dibatasi oleh hal-hal hari Sabat, makanan minuman, bulan baru, hari raya. Kita nggak lagi dibatasi untuk hal-hal itu karena semuanya itu adalah bayangan. Sedangkan wujudnya adalah Kristus gitu loh. Ya, jadi kalau orang yang dikit-dikit ules nggak bisa, itu norak gitu. Dia nggak tahu budaya itu apa.
Kalau Nomensen tidak mengikuti budaya Batak ketika dia menginjili di tanah Batak, nggak mungkin tanah Batak itu jadi orang Kristen. Nggak mungkin tanah Batak itu menjadi Kristen. Kalau Nomensen mengikuti budaya Eropa waktu itu, tidak mau berkontekstual mengikuti budayanya orang Batak, dia tidak akan bisa menginjili. Gitu loh. Jadi semua itu tergantung tujuan dan orientasi atas apa dan untuk apa hal itu dilakukan. Tuhan Yesus pun melakukan pesta adat. Tuhan Yesus itu beradat loh. Ketika dia menghadiri perjamuan kawin di Kana, itu adat. Nah, lalu orang yang norak ini, yang anti adat ini, dia akan menyalahkan Yesus dengan demikian. Padahal yang dilakukan Tuhan Yesus itu adat. Nah, makanya kadang kita itu tersandung karena ketidaktahuan kita. Kita itu melihat semuanya itu dengan kacamata kuda. Kekristenan itu kaya. Jadi jangan kamu lihat kekristenan itu secupang atau sehelai rambut doang. Kristen itu harus begini, lalu menyalah-nyalahkan yang lain. Itu kan tidak apa? Nggak jelas yang begitu. Tuhan Yesus pun ketika datang ke dunia ini dia ikuti adat orang Yahudi loh. Lalu orang-orang Kristen yang nolak adat itu marah gitu. Oh, tidak boleh gitu. Kamu salahkan Yesus begitu. Ya, kamu gitu ya untuk itu. Jadi nggak masalah adat istiadat. Ya, ada lagi pertanyaan nih Pak Elia. Iya, sebentar. Kemana kau? Buru-buru. Kayaknya nggak bisa kulit cacingmu tenang seentah beberapa jam. Olahraga loh kok. Kau kalau begitu kau nanti kita you and me end. Tapi tetap prinsipnya firman Tuhan harus lebih tinggi daripada adat istiadat. Kalau adat istiadat itu bertentangan dengan firman Tuhan, maka adat istiadat itu harus dieliminasi, harus dibuang, jangan diikuti. Gitu ya. Oke, ada lagi pertanyaan selanjutnya nih Bapak Elia Myron. Sampai modding nanti si kami nanti nggak akan selesai. Biar ku pisah-pisahkan nanti si kami itu ya, tenang aja. Iya. Ada bertanya begini, bagaimana tanggapan Kak Elia? Aku baca komentar ini ya, mengenai ada orang Kristen yang yang dibakar loh, meninggal. Apa sih bahasanya? Aku susah banget aku bahasa. Itulah. Gak apa-apa kremasi. Kan orang-orang tolak kremasi dia akan bilang bahwa nanti Tuhan Yesus tidak akan bangkit karena dia dibangkitkan dari tulang-tulangnya. Jadi dia nggak akan dibangkitkan. Jadi karena dari tanah harus kembali ke tanah. Itu kan cocokmologi. Sekarang saya tanya, Tuhan Yesus mati itu di mana? Di tanah atau di batu? Jadi apakah Tuhan Yesus nggak bangkit? Nah itulah. Jadi apakah kremasi boleh dilakukan? Silahkan saja lakukan kremasi. Toh juga dalam 1 Korintus 15 tubuh kebangkitan yang akan dikenakan kepada kita adalah tubuh yang mulia, di mana bukan tubuh kita lagi yang lama, karena Rasul Paulus berargumentasi bahwa kita harus menanggalkan tubuh yang berdosa. Jadi tubuh kita yang berdosa ini harus kita buang untuk mendapatkan tubuh yang mulia. Nah, jadi memang ini harus mati, harus membusuk di tanah lah, mau jadi apa kek, mau jadi minyak, mau jadi apa segala macam, ya nggak masalah. Gitu. Jadi boleh dikremasi, tapi tentu kremasinya itu harus dilakukan berdasarkan orientasi kepada ketaatan akan firman Tuhan. Karena begini, misalnya ada orang di Hong Kong, harga tanah di Hong Kong tuh mahal banget. Lalu mengurus kuburannya, mengurus apa segala macam itu kan mengeluarkan biaya. Padahal biaya itu bisa diberikan kepada orang-orang. 1 Korintus 15, baca dari ayat 50 sampai 55. Harus ada biaya ini, biaya itu segala macam. Ya enggak masalah ketika pada akhirnya memilih untuk dikremasi. Gitu. Lagi pula abu itu yang terbakar gitu kan,
tulang-tulangnya yang terbakar itu kan dibuang ke tanah, pada akhirnya jadi tanah juga gitu. Ya jadi silahkan aja kalau mau dikremasi, silahkan. Elia, itu banyak taping itu Elia. Hah? Elia, banyak taping Oi. di bawah itu. Ulos itu nggak boleh katanya. Orang-orang Cincin yang nggak- boleh. Ini apa ini, aliran apa itu kali, Pentakosta. Yang mana mengatakan ulos itu naik. Astaga. Ya nggak ada itu. Bapak salah baca. Ya silakan. Sore, aku mau tanya dong. Silakan Ibu Dok. Ini Ibu sebentar Pak saudara. Salam. Ya, salam Ibu dokter. Dokter ya apa dokter ini? Dokter. Dokter apa? Dokter gigi, dokter apa Bu? Dokter umum saya. Oh iya. Aku sering Suntik mati sedia Bu. Suntik mati dulu Bu. Ya, aku merasa terberkati banget sih karena aku pernah melihat beberapa kali Elia menjelaskan beberapa penjelasan tentang Alkitab. Cuman sekarang aku sedang bergumul dengan salah satu orang terdekatku bahwa kami tuh akhirnya berbeda prinsip, bahwa dia memilih menjadi mengikuti Yahudi gitu. Kan tadi dibilang bahwa Yahudi itu kan pakem-pakemnya ya, Tauratnya, Torahnya yang lebih dilakukan gitu. Sementara kan kita kan nggak melakukan itu lagi gitu dan sudah mengalami asimilasi. Tapi dia berpatokan bahwa kita harus kembali ke agama dasar kita, yaitu Yahudi gitu. Sementara yang aku lihat Yahudi aja tidak mengakui ketuhanan Yesus kan gitu. Itu bagaimana sih menurut pendapat Elia? Makasih. Ya. Kalau dia mengatakan misalnya kita harus kembali ke agama dasar kita, sekarang saya tanya, Yahudi itu agama atau bukan? Itu bukan agama. Yahudi lebih ke adat istiadat ya. Bukan, itu pun salah. Yahudi itu bangsa. Itu bukan agama. Jadi kalau dia mengatakan bahwa Yahudi itu kita harus kembali ke agama Yahudi. Sekarang saya tanya, ketika dia menjadi orang Yahudi, apa yang dia dapat? Ketika dia menjadi Yahudi, tentu dia masih menanti Mesiasnya, dan itu tidak pasti. Lalu kenapa dia memilih untuk menanti, sedangkan yang real sudah datang? Ketika dia mengganti imannya, kita harus kembali ke agama yang semula lah, apa segala macam. Mungkin dia pun tak belajar bahwa Yahudi sekarang bukan Yahudi yang dulu. Yahudi di zamannya Tuhan Yesus itu bukan Yahudi sekarang yang adalah Yahudi rabbinik. Karena orang Yahudi sekarang tuh udah rancu, nggak jelas sukunya apa segala macam. Makanya mereka bait Allahnya pun ndak ada, orang suku-sukunya pun ndak ada. Nah, jadi adalah sebuah saya bisa katakan kebodohan ya kalau meninggalkan Kristus demi penantian.